Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi Anda yang mendapatkan hidayah dari Allah Sang Pencipta. Hadirin yang berbahagia, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Rabbul Alamin yang hari ini telah memberikan kesempatan kita untuk bisa bertemu dalam forum yang sangat kita nantikan, di mana hari ini akan bertemu dua kelompok, kalau boleh saya katakan, kelompok mereka yang mantan Muslim menjadi Kristen dan mantan Kristen yang menjadi Muslim. Baiklah, kita mulai acara pada siang hari ini. Kepada pihak Kristiani untuk menyampaikan masing-masing 11 menit, Pak. Tolong diatur sendiri. Terima kasih. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Nama saya M. Fatah Marinani, usia 68 tahun, tempat tanggal lahir Karangkobar 21 Desember 1936, pendidikan tamat SD tahun 1950, tertunda 2 tahun karena masa itu adalah masa perang kemerdekaan sehingga harus mengungsi ke sana kemari. SMP selesai tahun 1953, SMA 1956 di Yogyakarta, pendidikan tahun 56 tahun 60, Fakultas Sosial Politik jurusan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada. Kemudian ditugaskan ke luar daerah untuk sebagai dalam rangka pengerahan tenaga mahasiswa untuk mengajar di sebuah sekolah menengah atas di luar Jawa. Pendidikan teologi pada tahun 72 pendidikan dasar teologi Kristen, teologi lanjutan 1986 Master of Ministry, teologi lanjutan untuk S3 jurusan misiologi tahun 1999. Pengalaman dosen pada beberapa sekolah tinggi teologi di Jakarta dan di Jawa Timur, juga di Pulau Batam. Pengalaman yang lain adalah tahun 2001 menghadiri pertemuan internasional Prison Fellowship International, yaitu pelayanan ke penjara-penjara di Johannesburg, Afrika Selatan. Tahun 2003 seminar dan pelayanan di University Technology Sydney, Australia. Bulan Maret dan April tahun ini adalah utusan dari NGO HAM ke the United Nations High Commission on Human Rights Conference di Jenewa, yang bersama-sama dengan 15 orang anggota, yaitu menyampaikan masalah-masalah crimes against humanity di Indonesia, masalah-masalah mengenai buruh migran, masalah-masalah yang terjadi bulan Mei 98, masalah Papua, masalah Aceh, masalah orang hilang, dan genosida. Itu beberapa pengalaman yang saya alami, yang sebenarnya tadi malam kami diajak untuk menghantarkan atau mengunjungi pemakaman almarhum Munir dari Kontras. Tapi karena ada acara di sini kami tidak bersedia. Dan saya senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu sekalian, saudara, dengan platform bahwa kita semua adalah keturunan Adam. Itu betul. Dan kita semua adalah orang-orang yang beragama. Dan kita semua adalah bangsa Indonesia. Jadi platform yang sangat baik untuk kita membangun bangsa ini, yaitu dari sisi kepentingan bangsa dan negara kita. Terima kasih. Selanjutnya, paparan yang kedua adalah mengapa saya dari Islam menjadi Kristen. Saya mempunyai suatu pergumulan yang tidak memberikan jawabannya yang secara pasti bagi diri saya. Itu sudah mulai dari tahun 50-an. Kemudian ada satu pergumulan
karena usia makin bertambah, yaitu satu problem tentang kepastian keselamatan sesudah orang itu mati. Jadi problem the life after the death itu tahun 62, dan itu berjalan lebih kurang 7 tahun lamanya. Tidak ketemu bagaimana supaya hati saya mendapatkan suatu kepastian bahwa setelah mati itu tidak masuk neraka. Nah, pergumulan ini selama 7 tahun, dari tahun 62 sampai tahun 69, pada akhirnya saya mengusahakan mencari jalan, yaitu dengan berpuasa 40 hari. Dan pada masa puasa ini banyak perkara-perkara yang terjadi. Sebagai orang Jawa, saya dari Jawa Tengah, yang juga tentu Bapak Ibu sekalian maklum, ada puasa-puasa Senin Kamis dan sebagainya. Ketika masa puasa itu, problem yang saya hadapi adalah kehidupan, bagaimana kehidupan setelah kematian. Tentu ada yang bisa menerima, ada yang tidak bisa menerima. Bahwa Tuhan berbicara melalui hal-hal yang konkret, Tuhan berbicara melalui mimpi, bisa, dan Tuhan berbicara melalui visi-visi. Nah, pada masa yang puasa ke-19 hari, saya diberikan beberapa visi. Maksud visi ini adalah saya terima dalam keadaan tidak tidur dan tidak bangun, karena biasanya jam 3 atau setengah 3 saya bangun. Dan pada waktu itulah kami menerima beberapa visi yang tidak pernah saya alami sebelumnya. Jadi ini masalah pribadi yang tentunya tidak rasional. Beberapa perempuan mendatangi saya dalam visi itu, dan dia semacam mengkhotbahi saya. Kemudian setelah selesai itu lewat, ada beberapa lagi orang, pendeta memakai seragam hitam, membawa Alkitab dan mengkhotbahi saya. Lewat lagi, seorang pendeta memakai seragam putih, membawa Alkitab dan mengkhotbahi saya. Setelah itu mereka lewat, ada 3 orang tidak membawa Alkitab, tapi pakai jubah. Dan 3 orang itu, yang satu itu adalah tinggi besar dan saya tidak kenal, dan dia memerintahkan kepada saya ikut. Saya terus ikut. Kepada yang pakai jubah tinggi besar itu, dia mempersilahkan saya untuk ada 2 gelas minuman, teh dan susu. Dan saya sambar yang susu saya minum. Kemudian peristiwa itu berlangsung hari ke-19 sampai ke-25. Dan pada waktu-waktu itu, kemudian pada masa puasa itu, saya didatangi lebih kurang ada 100 lebih malaikat-malaikat yang datang seperti burung dara turun dari langit. Dan kemudian dia mendarat di depan kami. Peristiwa ini sungguh sangat indah kalau dilihat oleh kacamata telanjang, dan ternyata bahwa malaikat itu membawa almarhumah adik saya. Ternyata bahwa pada peristiwa itu memang adik saya meninggal, tapi saya tidak tahu. Dan malaikat yang terdepan itu membawa jenazah adik saya perempuan ini, dibawa terbang ke langit arah timur. Dan pemandangan ini sangat mencekam dan sangat menarik sekali, dan seolah-olah saya ingin mengikuti. Lebih kurang 100 malaikat itu terbang, saya ingin ikut dia. Tapi malaikat yang terakhir, kemudian dia mencabut pedang dan memerintahkan saya, belum waktunya. Jadi kalau seandainya saya pada waktu itu ikut, ya tidak ada di sini. Itu pemikiran saya, dan saya diperintahkan untuk masuk kota, masuk hutan yang lebat, menyeberang sungai. Di dalam hutan itu sangat mengerikan karena gelap gulita. Ada banyak pohon besar dan binatang yang buas. Dan pada saat itulah
saya tidak berdaya lagi dan saya tersungkur dalam keadaan ketakutan. Saya mendengar satu suara, "Jangan kamu takut, aku beserta dengan kamu." Peristiwa ini berlangsung selama masa hari ke-19 dan 25. Belum selesai visi yang diberikan itu. Kemudian ada segumpal api sebesar kepala yang ada buntut-buntutnya datang dari arah timur menabrak muka saya, dan saya sama sekali tidak mengerti apa maknanya itu. Kemudian yang terakhir, saya didatangi, arahnya itu dari arah tenggara menuju ke barat daya. Waktu itu saya panggil Nabi Isa dan dia tersenyum kepada saya, dan saya sama sekali tidak mengerti apa maknanya, apa maksudnya. Nah, oleh karena ini ada satu hal yang sangat unik dalam kehidupan pribadi saya. Saya tanyakan kepada seorang pendeta yang pada akhirnya juga membaptis saya, almarhum Pendeta Alexander Supit. "Pak Pendeta, apa semua maknanya ini?" Pendeta itu mengatakan, "Kalau kamu seorang pembunuh, biasanya Yesus yang saya sebut Tuhan sekarang ini, dia hanya memperlihatkan lambungnya yang kena tombak. Kalau kamu seorang pencuri, dia tidak memperlihatkan wajahnya yang penuh kasih itu, tapi memperlihatkan tangannya yang berlubang. Dan itulah sebabnya mulai saat itu saya mulai banyak belajar, mempelajari. Tentu ada pertanyaan kepada Bapak Ibu sekalian, kenapa visi-visi ini saya tidak tanyakan kepada ulama? Waktu itu saya ada di Manado. Saya ditugaskan untuk mengajar di SMA negeri di sana. Jadi komunikasi atau milieu di sana adalah milieu Kristen, dan saya tanyakan kepada pendeta yang saya utarakan tadi. Nah, dari situ saya mengambil satu kesimpulan, yaitu bagaimanakah keselamatan. Perasaan saya mendapatkan satu damai sejahtera, dan untuk itulah maka pada saat itu saya menyatakan diri memeluk agama Kristen. Dan tentu saja visi ini tidak rasional, tidak bisa dicerna dengan akal pikiran. Nah, oleh karena itulah maka visi-visi yang saya terima dari Tuhan itu saya mulai menyelidikinya. Dan ternyata bahwa ketika saya masih kecil, masih SD, saya pernah bertanya kepada yang mengajar saya masih muslim, "Pak Ustadz, kalau kepengen ke surga itu bagaimana caranya?" "Wah, kamu harus melalui jembatan yang digambarkan seperti katio rambut pinoro pitu, seperti rambut dibelah 7, dan di bawah jembatan itu ada satu jurang yang dalam, dan tidak semua orang bisa." Nah, jadi gambaran saya itu, apakah mungkin ada orang yang bisa melewati jembatan itu? Ternyata saya mengambil kesimpulan bahwa ketidakmungkinan itu karena konsep-konsep yang ada pada diri manusia yang menyebabkan orang tidak bisa menyeberang. Dan oleh karena itulah kepada Bapak Ibu sekalian dan kepada Forum Arimatea, saya mengucap syukur kepada Tuhan, waktu yang sangat baik, karena kita semua adalah bangsa Indonesia, kita semua adalah keturunan Adam, dan kita semua sedang dalam perjalanan untuk mencari kebenaran yang hakiki. Dan di dalam masa transisi bagi saya ini, itu merupakan suatu berkah bahwa kita bisa berdialog melalui Forum Arimatea. Saya ucapkan terima kasih kepada Forum Arimatea. Terima kasih. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Saya memperkenalkan diri, nama saya Pendeta Edi Sabto, dan saya mohon diralat, ini saya tidak punya gelar doktor, ya baru kandidat. Nanti kalau memungkinkan, Tuhan izinkan pada bulan Februari. Saya lahir tahun 59
tanggal 1 Januari 1959. Saya menyelesaikan pendidikan SLTA tahun 76 dan kemudian melanjutkan studi saya di Asdrafi, Akademi Seni Drama dan Film, dan saya tidak sampai selesai. Dan kemudian tahun 77 saya masuk ke kota Jakarta. Ya, saya studi juga sama dengan Pak Fatah di Jogja. Ya, tahun 77 tanggal 1 Januari juga saya masuk kota Jakarta. Dan saya hidup sebagai anak jalanan. Saya 12 saudara dan saya putra yang ketujuh, makanya pakai nama Sabto karena saya putra yang ketujuh. Saya pendidikan teologi saya di Dulos Training Center dan PLBP Sinar Kasih. Dan saat ini saya menjadi pendeta di Gereja Kristus Rahmani Indonesia. Selain itu juga saya mengajar di beberapa sekolah tinggi teologi, ya, baik di Jakarta maupun di luar kota. Pertanyaannya mungkin singkat saja, mengapa saya menjadi Kristen? Sebetulnya saya tidak pernah mimpi atau pernah berpikir untuk menjadi Kristen. Tetapi memang Tuhan memanggil saya dengan cara yang luar biasa, dengan cara yang ajaib. Dari mengutip apa yang disampaikan oleh Pak Fatah, bahwa Tuhan mempunyai cara untuk memanggil setiap orang, baik lewat sakit penyakit, mungkin lewat persoalan yang ada. Dan karena saya dulu anak jalanan, saya juga dulu pecandu narkotik, saya juga dulu, ya orang bilang, pembunuh bayaran. Jadi saya bertobat, saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu di lembaga pemasyarakatan. Ya, tanpa mengurangi rasa hormat, ya saya memang secara pribadi dipanggil oleh Tuhan. Karena waktu itu problem saya waktu itu divonis hukuman 6 tahun. Ya, hukuman saya 6 tahun, saya ajukan banding, ya, dan saya minta tolong sama keluarga, ternyata keluarga saya tidak mau menolong. Saya minta tolong sama teman-teman, dan teman-teman saya juga tidak ada yang mau tolong saya. Karena tahun 83 itu ada yang disebut tahun yang sangat menakutkan bagi premanisme, yaitu penembak misterius. Dan saya termasuk DPO, daftar pencarian orang, karena saya residivis. Ya, saya tidak malu ceritakan ini, lebih baik mantan penjahat daripada mantan orang baik. Nah, waktu saya di dalam penjara, waktu saya ajukan banding, saya berusaha bagaimana caranya supaya saya bisa mendapat hukuman yang seringan mungkin. Ya, dengan berbagai macam cara kita coba main uang juga, karena dulu hakim dapat disuap, jaksa juga begitu, polisi juga begitu. Saya mohon maaf kalau mungkin ada saudara yang bersangkutan. Nah, ternyata orang-orang yang saya perintahkan untuk menangani hukuman saya, mereka sudah jual rumah saya, jual kendaraan saya, dan mereka tidak mengurus saya. Dan akhirnya saya merasa kecewa, dan coba saya tulis surat sama keluarga saya, dan keluarga saya pun tidak mau tahu. Tetapi Tuhan dengan cara yang ajaib, Dia mengunjungi saya di penjara, seperti apa yang dikatakan dalam Alkitab yang saya percaya sekarang ini. Ya, tatkala aku di penjara, Engkau mengunjungi aku. Ya, saya waktu itu mendengar satu khotbah, ya, dalam imajinasi saya, di dalam Matius 11 ayat 28, marilah engkau yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah, saudaraku, waktu saya mendengar ini, saya memang agak tertarik, ya, karena memang saya punya beban, punya persoalan, di mana banyak orang yang tertutup pintu hatinya, bahkan tertutup untuk menolong saya. Tetapi firman Tuhan ini memberikan satu pengharapan kepada saya, dan akhirnya, ya, saya bukan spekulasi,
saya mulai meyakini ya apa yang saya dengar ini, dan waktu saya ajukan banding 3 bulan kemudian keputusan banding saya turun, dan ternyata hukuman saya naik jadi 9 tahun. Ya, secara manusia mungkin saya kecewa karena Yesus memberikan pengharapan kepada saya bahwa kalau percaya kepada Dia maka akan ditolong, akan dikurangi. Nah, kemudian saya mengalami keraguan, kebimbangan, tetapi Tuhan kembali berbicara kepada saya di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Di sana dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, secara logika 6 tahun jadi 9 tahun untuk mengucap syukur itu tidak bisa. Ya, saya bertanya kepada Tuhan dalam doa saya, kenapa 6 tahun jadi 9 tahun harus mengucap syukur? Kalau 6 tahun jadi 4 tahun mengucap syukur itu wajar. Kalau 6 tahun jadi 9 tahun mengucap syukur itu logikanya kurang ajar, tidak bisa. Ya, tetapi Tuhan menjelaskan kepada saya di dalam kitab Ibrani 13 ayat yang ke-15 bahwa mengucap syukur adalah ucapan bibir yang memuliakan Tuhan. Itulah sebetulnya mengucap syukur. Nah, kenapa saya harus mengucap syukur 6 tahun jadi 9 tahun? Inilah cara Tuhan untuk mendidik saya. Kalau seandainya saya segera bebas, maka saya akan berurusan dengan penembak misterius. Mungkin saya akan ditembak mati. Ya, karena setiap hari waktu saya baca koran, itu orang dapat remisi besar, dapat potongan besar, besoknya sudah lewat, ya, ditembak misterius. Dan saya mulai bergumul dan saya meyakini bahwa Tuhan punya rencana yang sangat luar biasa. Ya, saya membaca Alkitab di dalam kitab Yeremia 29 ayat 11, aku tahu rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan. Bukanlah rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera yang memberi hari depan yang penuh harapan. Dan saya mulai meyakini ternyata setelah saya jalani 1 tahun 1 minggu, keputusan kasasi saya turun. Dan hukuman saya sangat mengejutkan karena waktu saya baca di sana 1,6 tahun. Saya pikir 16 tahun hukuman saya. Ya, karena memang saya terpaku dengan angka 1,6 tahun. Dan kemudian petugas berkata, coba kamu tenang dulu, kamu baca baik-baik. Hukuman kamu bukan 16 tahun. Saya bilang 16 tahun hukuman saya. Coba tenang, kamu baca baik-baik. Ternyata waktu saya baca 1,6 tahun itu dalam kurung ditulis pakai huruf 1 tahun 6 bulan. Saya sangat terkejut, dan waktu itulah saya meyakini bahwa apa yang Tuhan janjikan itu tidak pernah mengecewakan. Ya, saya membaca dalam surat 1 Petrus 2 ayat 22, di sana dikatakan ia tidak pernah berbuat dosa dan tipu daya tidak ada pada mulutnya. Artinya setiap yang dia firmankan itu pasti digenapi. Nah, sebabnya saudaraku, ya, hukuman saya berubah 1 tahun 6 bulan dapat remisi 3 bulan. Ya, terima kasih Pak. Dan kemudian tahun 84 tanggal 24 Agustus saya bebas dari lembaga pemasyarakatan, dan saya boleh katakan seperti apa yang dikatakan di dalam Kisah Rasul 26 ayat 22, tetapi oleh karena pertolongan Allah aku boleh hidup sampai sekarang. Ya, kiranya apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi berkat tersendiri bagi Bapak, Ibu, dan Saudara. Amin. Salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perkenalkan diri dulu. Nama saya Yosua Winadi. Saya lahir 6 April 1976. Latar pendidikan saya tingkat dasarnya Madrasah Islamiyah yang ada di Lamongan, dan lulus SMP tahun 96. Lulus SMA yang mana masih dalam lembaga
pendidikan Ma'arif. Saya lulusan tahun 2000 dan saya melanjutkan di Fakultas Keperawatan di Surabaya. Saya juga pernah menimba ilmu di sebuah pondok pesantren. Ya, mungkin saudara juga tahu pondok pesantren yang terbesar di Asia Tenggara, dan saya lulusan tahun 96. Riwayat saya dalam mengajar, saya mengajar mulai tahun 97 Agustus sampai 2003 ya. Mungkin itu saja perkenalan diri saya. Sekarang langsung saja, kenapa saya masuk Kristen? Terus terang saudara, saya tidak ada motivasi lain selain Tuhan yang memanggil saya, yang seperti dikatakan Yohanes 6 ayat 44, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kecuali Bapa sendiri yang memanggil. Saya terpatok dalam itu, jadi saya masuk Kristen bukan ingin cari popularitas atau ingin terkenal atau ingin kaya dan sebagainya, karena dalam dunia Islam dulu saya cukup terkenal, saya cukup popularitas ya, cukup dikenal juga, tapi bukan itu motivasi saya dalam masuk Kristen. Saya sangat bersyukur sekali karena Tuhan telah menyelamatkan saya ya. Saat ini saya juga masih ambil gelar magister. Selain itu juga saya juga mengajar di beberapa sekolah Alkitab, baik di dalam kota maupun luar kota maupun luar Jawa. Saya mengajar bahasa Arab dan Islamologi dan masih banyak lagi. Jadi pada waktu itu setelah saya wisuda, saya mengajar di sebuah pondok pesantren, dan pondok pesantren itu punya klinik, dan klinik kesehatan itu masih dalam naungan pondok pesantren itu. Jadi kalau malam saya jadi ustadz ngajar, kalau siang saya kerja di klinik. Dan pada waktu akhir Desember 2003 saya ambil cuti karena banyak hari libur di situ. Kemudian pada waktu acara Natal ya seperti kesaksian saudara-saudara yang lain juga, saya ketemu seorang pendeta, yang mana pendeta ini juga latar belakangnya Muslim. Kami berdialog sekitar setengah jam ya. Kita berapologetika, siapakah Isa Al-Masih dalam Al-Quran dan Taurat Injil ya. Di situ pikiran saya terbuka, tapi saya belum bisa menerima karena bagi saya sangat sulit sekali ya untuk pindah agama. Apalagi latar belakang saya Muslim, yang bukan hanya musliman ya, saya sudah lama. Terus beberapa hari kemudian saya masih terngiang-ngiang dengan dialog saya dengan pendeta itu, apakah benar gitu. Saya gali terus Al-Quran dan Al-Hadis, saya cari literatur referensi tentang siapakah Isa ya. Jadi saya itu menemukan beberapa ayat yang mana seperti dijelaskan di situ Al-Quran Al-Maidah ayat 68, di situ diterangkan tidak dipandang orang beragama kalau tidak menegakkan ajaran Taurat Injil. Dan di situ juga saya menemukan ya hadis bahwa Nabi Muhammad SAW juga mengatakan nanti akhir zaman turun seorang Isa putra Maryam ya, dia akan menghakimi dunia, menghancurkan berhala ya. Dia akan membebaskan pajak juga. Banyak sekali literaturnya ya, mungkin waktunya juga ini mepet 11 menit ya. Di situ saya mulai berdoa kepada Allah ya. Saya berdoa minta petunjuk lewat mimpi saya. Kalau toh saya itu masih dikehendaki dalam Islam, ya saya mohon petunjuk. Kalau saya itu mempercayai Isa atau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya
ya saya akan pindah dan mohon diberikan petunjuk gitu. Jadi setelah saya bermimpi yang bagi saya itu ajaib dan luar biasa, pagi harinya saya langsung memutuskan untuk meninggalkan segala sesuatunya yang selama ini saya geluti. Kemudian sejak itu saya beralih, dan harapan saya untuk kedepannya, karena saya sangat berterima kasih kepada Tuhan yang telah menyelamatkan saya ingin mengabdi, ya, melayani. Jadi bagi saya tidak ada sesuatu yang perlu saya takuti, karena saya yakin Isa Al-Masih atau Tuhan Yesus yang saya imani saat ini akan menyertai saya selamanya. Mungkin itu saja dari saya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhiru ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama saya Insan Elas Mokoginta. Dulunya saya beragama Katolik. Ketika dibaptis saya bernama Wenceslaus Mokoginta. Yang namanya Mokoginta ya pasti orang tahu itu berasal dari ujung Sulawesi Utara, yaitu Manado lah. Pendidikan saya, malu saya mau sebutkan, saya yang terendah sekolah dari seluruh yang ada di ruangan ini. Saya orang nggak sekolah itu. Saya nggak sekolah tinggi lah. Hanya sekedar ya pas-pasan saya bisa baca tulis. Saya mendalami Al-Quran, mendalami Alkitab juga secara otodidak. Profesi saya sehari-hari, saya bukan ustadz, saya bukan kiai, saya bukan mubalik, saya bukan ulama, bukan penceramah. Keseharian saya, profesi saya seorang pebisnis, seorang bisnismen kecil-kecilan saja. Ya. Dan pada dasarnya saya juga nggak pintar ceramah. Kenapa saya masuk Islam? Ke dalam Islam. Sebenarnya banyak Bapak dan Ibu, banyak hal-hal yang membuat saya tertarik kepada Islam. Namun demikian dalam waktu yang begini singkat, diberi hanya 10 menit ya tentu kita sampaikan yang paling penting saja. Itu dipilih-pilih yang paling penting saja. Jadi saya masuk Islam, sebenarnya yang terpenting menurut apa yang saya pelajari setelah saya banyak membaca kitab-kitab, terutama kitab-kitab kristologi dan sebagainya, sebenarnya aku masuk Islam karena jasa Alkitab. Alkitablah yang menuntun aku untuk masuk Islam. Aku masuk Islam agar supaya saya bisa menjadi pengikut Yesus yang setia. Kenapa? Yesus itu adalah Nabi Isa bagi kita semua juga, orang umat Islam. Barangkali dari sekian banyak bacaan saya menemukan banyak sekali ternyata ayat-ayat di dalam Alkitab yang membuat saya merasa yakin, bangga, bahkan saya bangga dan yakin dengan keislaman saya. Saat ini saya telah menjadi pengikut Yesus yang setia. Saya adalah orang Islam yang Alkitabiah. Maksudnya begini, apa yang ternyata setelah saya kaji Alkitab, ternyata seluruh ajaran Nabi Isa di dalam Alkitab, kita umat Islam yang menjalankannya. Baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Barangkali saya bisa berikan contoh. Menurut Imamat 11 ayat 7, babi itu haram.
kami umat Islam mengharamkan babi. Mengikutkan Alkitab. Menurut Kejadian 17 ya, kalau kita baca dari ayat 1 sampai 14 jelas sekali khitan itu wajib. Bahkan siapa yang tidak dikhitan itu ancamannya dihukuman mati. Anak yang berumur 8 tahun harus disunat, harus dikerap kulit katanya. Begitu Ishak lahir 8 hari dikhitan. Nabi Zakaria lahir 8 hari dikhitan. Paulus pun lahir 8 hari dikhitan. Yesus Nabi Isa lahir 8 hari dikhitan. Kita umat Islam justru yang mengamalkan khitan Nabi Isa. Kemudian saya menemukan juga tentang bagaimana ajaran keesaan Tuhan di dalam Alkitab seperti Ulangan 6 ayat 4 ya. Banyak di Yesaya 45 ayat 5 6 banyak sekali saya menemukan bahwa Tuhan itu esa. Ternyata kami umat Islam yang mengesahkan Tuhan. Sementara ketika saya beragama Kristen dulu, babi saya makan, sunat enggak, Tuhan Yesus saya anggap Tuhan. Begitu juga nanti bagaimana ketika Nabi Isa mati. Nabi Isa mati itu dikafani, enggak pakai peti, dikuburin. Insya Allah saya yakin semua umat Islam kalau mati dikafani, enggak pakai peti, dikuburin. Bagaimana? Benar enggak? Insya Allah saya kalau mati, matinya seperti mati Nabi Isa, matinya seperti Yesus. Saya mengikuti matinya Yesus, insya Allah. Sementara ketika dalam agama Kristen dulu saya menyaksikan semua orang Kristen namanya mati itu pakai peti, pakai jas, pakai sepatu, didandanin bagaikan pengantin. Itu yang saya tahu. Kemudian bagaimana masalah patung? Di dalam Alkitab jelas sekali Keluaran 20 ayat 4 dan 5 dan banyak ayat-ayat lain. Allah mengancam, nggak boleh membuat patung dalam bentuk apapun kemudian kita sujud menyembah. Nah, ketika dalam Katolik justru penuh dengan patung. Setiap masuk gereja apalagi ada pengakuan dosa, kita harus sujud depan patung, berdoa minta ampun di depan patung Yesus atau Bunda Maria. Di dalam Islam ternyata di Alkitab melarang patung. Ya kami umat Islam justru sangat dilarang. Jangankan menyembah, membuat patung aja nggak boleh gitu. Kemudian tentang arah sholat. Selama beragama Kristen saya sholat ya kita sholat menghadap kemana? Ternyata di Alkitab dituntun namanya sholat itu harus menghadap kiblat, harus menghadap Baitullah, Betel ke dalam Alkitab. Kita bisa lihat di Mazmur 5 ayat 8, Mazmur 38 ayat 2. Sholat sujud menyembah Allah harus menghadap ke Betel. Kalau kita Baitullah, Ka'batullah. Kita umat Islam juga yang menjalankan. Tentang kerasulan, saya menemukan di dalam Alkitab kerasulan Nabi Isa, bahwa Nabi Isa itu diutus sebagai rasul untuk Bani Israel saja. Di dalam Alkitab ternyata ada. Di dalam Matius 10 ayat 5 dan 6, Matius 15 ayat 24, Kisah Rasul 13 ayat 23 dan masih banyak lain disebutkan bahwa bahkan Yesus mengaku bahwa dia ada rasul untuk Bani Israel saja. Nah, kami umat Islam menjadikan Yesus sebagai rasul untuk Bani Israel sesuai apa yang tertulis dalam Alkitab. Kemudian ada lagi di dalam Alkitab sebenarnya ada ajaran insya Allah. Tapi umat Kristen saya lihat dimanapun menjamin pasti asal percaya kepada Yesus pasti masuk surga. Saya katakan enggak bisa. Kalau kita lihat di dalam Yakobus 4 ayat pasal 4 ayat 13 sampai 17 itu jelas sekali apabila kamu mengatakan sesuatu yang kamu belum tahu, belum pasti harus kamu mengatakan jika Allah menghendaki. Ketika Nabi Isa
dicoba oleh iblis, dibawa ke satu lereng gunung yang tinggi. Apa kata Nabi Isa Yesus? Lihatlah, kerajaan dunia ini akan aku berikan kepadamu jika engkau mau sujud menyembah kepadaku. Apa kata Nabi Isa? Nyala engkau iblis, sebab ada tertulis hanya kepadanya saja kamu menyembah. Nah, kami orang Islam menyembah hanya kepada Isa, hanya kepada Tuhan, hanya kepada Allah yang disembah oleh Yesus. Tapi selama beragama Kristen, justru saya menjadikan Yesus sebagai Tuhan yang harus saya sembah. Jadi yang mengikuti Nabi Isa, yaitu kami juga umat Islam. Di dalam Yohanes 17 ayat 3, itu jelas sekali Yesus berkata, inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan Yesus Kristus yang engkau utus. Yesus mengaku dengan jujur dan polos bahwa satu-satunya yang benar itu Allah Subhanahu wa taala, dan dia hanya seorang utusan. Sementara ketika aku beragama Kristen dulu, aku menjadikan Tuhan itu Trinitas, bahkan Yesus itu aku sembah sebagai Tuhan. Padahal di Alkitab Yesus mengaku dengan jujur dan polos satu-satunya benar hanya Allah, dan dia hanya seorang utusan. Mohon maaf sudah habis waktu. Ya barangkali karena waktunya sebenarnya masih banyak, waktunya sangat sedikit. Ya saya cukupkan saja sampai sekian, dan perlu Bapak dan catat bahwa saat ini aku telah menjadi pengikut Yesus yang setia, pengikut Nabi Isa yang setia. Kenapa? Karena Nabi Muhammad adalah yang meneruskan seluruh ajaran Nabi Isa gitu. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum lemes ya insyaallah ya. Masih semangat semua ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatu wa lahum 'adzabun 'adzim. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, kalau saya membaca ayat tadi, saya jadi malu sendiri. Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat ke-6, ini dulu saya tuh kena. Saya ini orang-orang kafir yang sudah diberi peringatan ataupun tidak diberi peringatan itu sama saja. Nah ini, alhamdulillah, sekarang bisa tampil sebagai seorang muslim yang baik. Sebelum nanti saya menceritakan mengenai latar belakang masuk Islam, awal saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya ini alhamdulillah sekarang Yusuf Ismail Al-Hadid. Ya, jadi namanya Yusuf Ismail Al-Hadid. Kalau 10 tahun yang lalu nama saya juga nggak kalah keren. Namanya Yori Yonatan. Nah itu. Alhamdulillah Pak Kiai Haji Ahmad Ridwan yang mengislamkan saya itu pinter. Dilihat sama mungkin orangnya ganteng jadinya dikasih nama Yusuf gitu ya. Saya lahir dari rahim ibu saya yang masih keturunan Chinese juga. Nama beliau Chinese-nya Li Tiangnyo begitu. Masuk Islam namanya menjadi Rifko Hartini. Kemudian saya lahir dari seorang ayah yang kebetulan pernah jadi pendeta juga, pendeta Pantekosta, karena background saya dulu basicnya adalah dari Kristen Pantekosta. Yang namanya itu dulu cukup unik juga. Nama Kristennya Rudi Rudolf Otto Force. Siapa yang bisa ngilangin nanti dapat hadiah. Masuk Islam diganti namanya menjadi Rudi Mulyadi Force. Jadi cerita masuk Islamnya saya itu saling berhubungan dengan cerita masuk Islamnya ayah saya, ibu saya, juga adik-adik saya. Pendidikan saya sempat 6 tahun SD di SDN Negeri Beji 3 Depok.
Jawa Barat. Karena kebetulan saya ini aslinya Jakarta, cuma sekarang lahan dakwahnya di Yogyakarta. Kemudian lanjutkan SMP di SMP Harapan Masa Beji Depok. Kemudian SMA SMUN Negeri 97 Jakarta Selatan. Melanjutkan lagi studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Surakarta Solo. Saya ambil jurusan Ekonomi Syariah, khususnya di akuntansi syariahnya. Kemudian dulu waktu saya masih jadi Kristen, belum Islam, 10 tahun yang lalu saya sempat juga mendalami satu kewajiban dari bapak saya, karena kalau setiap orang Kristen juga punya kewajiban dakwah gitu, namanya menginjil gitu. Jadi sudah dari kecil saya dituntun dan dididik oleh ayah saya untuk dapat menggantikan beliau gitu ceritanya awalnya. Maka saya sempat 2 tahun dari mulai kelas 4 SD awalnya itu ya, dididik di sekolah penginjilan namanya Sekolah Teokrasi di daerah di Jalan Nusantara Raya, Beji, Depok, Jawa Barat juga. Di situ saya digembleng dan dilatih untuk menjadi penginjil yang ya bisa dibilang memang dulu itu agama saya bagus mengkader umat-umatnya. Karena dari kelas 4 SD saya sudah sekolah penginjilan tuh, bayangkan. Jadi kelas 4 SD itu sudah bisa pidato di depan umum dan lain sebagainya. Nah, berkat dari situlah alhamdulillah semenjak saya menjadi muslim bisa saya kembangkan sampai saat ini. Saya menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala juga sama ceritanya. Jadi tidak disangka-sangka sebelumnya, karena saya juga dulu orang yang paling benci sama Islam, apalagi sama Nabi Muhammad gitu ya. Saya paling anti. Awalnya itu justru yang masuk Islam itu bapak saya dulu. Jadi si Pak Rudi Rudolf Otto Fotse ini dulu yang masuk Islam gitu. Tepatnya pada tanggal 13 Januari 1994. Kemudian 2 minggu kemudian adik saya Yona Yohana dan Jessica namanya masuk Islam, karena dulu berurutan ya. Nah, dengan masuk Islamnya adik saya, gereja waktu itu mengatakan hati-hati, Islam itu virus. Kalau nggak dicegah besok virusnya bisa nyebar sama kamu. Alhamdulillah virusnya virus yang baik, betul-betul ketularan saya gitu ya. Nah, saya masuk Islamnya itu setelah 4 bulan kemudian. Jadi tanggal 5 Mei 1994 baru saya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ceritanya itu berawal dari diskusi ya, dialog ringan lah dengan ayah saya. Jadi saya cukup kaget kenapa papa itu kok masuk Islam. Padahal dulu papa yang ngajarin saya untuk menjadi Kristen yang baik dan Kristen yang taat. Sekarang kenapa papa mengingkari keselamatan dan lari kepada Islam? Kurang apa Kristen itu? Nah, setelah banyak bertanya, kemudian beliau menjelaskan. Ini beberapa hasil diskusinya. Saya catat itu dan saya masih ingat karena saya bukukan ya. Judulnya itu bukunya ini ya, Injilku yang Ternoda judulnya. Ini hasil diskusi dan dialog antara ayah saya dengan papa saya. Kasusnya pertama saya dijelaskan, nama saya Yori Yonatan, disingkat Yoyon gitu ya. Ya kan ya itulah. Sekarang juga sama kasus namanya Yusuf Ismail, kalau saya ke Amerika bagus namanya jadi Joseph. Tapi kalau Betawi, orang Betawi manggil saya Ucup gitu. Nah, jadi pertama kali saya diberitahu bahwa kenapa saya masuk Islam, karena pertama banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang Kristen kamu ini Yon terhadap Alkitab kamu atau kitab suci kamu. Contohnya apa? Marah saya dulu karena saya juga pengikut Kristus yang sangat setia dulunya. Biar gini-gini juga calon pendeta gitu ya. Nanti kalau udah besar maksudnya itu alhamdulillah sekarang nggak jadi pendeta gitu ya. Nah, yang pertama tadi salah satu contoh adalah sebetulnya di dalam Injil, di dalam Bible, di dalam Alkitab itu dilarang makan babi. Kenapa kamu makan babi? Lihat kitab Ulangan pasal 14 ayat ke-8. Yang ironis lagi, Alkitab tahun 62 itu tidak ada kata-kata hutan. Yang ada begini juga babi karena memang berkuku belah tetapi tidak memamah biak, haram itu bagi kamu. Alkitab yang sekarang itu ada tambahannya. Ditambahin juga babi hutan. Nah ini. Saya belum bisa terima. Yang kedua, contohnya orang Kristen itu dilarang minum homer, minum minuman keras. Tetapi kenapa dalam ibadah kamu yang sebulan sekali atau 3 bulan sekali itu yang disebut perjamuan kudus, kamu minum minuman keras? Kemudian orang Kristen harusnya disunat tadi seperti bagaimana yang dikatakan oleh Ustadz Moko Ginta. Dalam kitab Kejadian pasal 17 ayat 10 ada perjanjian antara Allah itu dengan Abraham. Kemudian lagi orang yang saya kaget, ayah saya menunjukkan kalimat syahadat dalam Injil. Saya bingung mana ada kalimat syahadat dalam Injil. Kalau kamu nggak percaya silakan buka kitab Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga.
Tadi udah disebutkan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ini belum begitu heboh. Saya pikir ini masih biasa-biasa saja. Yang kedua yang membuat saya tercengang adalah ayah saya memberitahukan beberapa cerita porno, mohon maaf ya. Mohon maaf kepada bapak-bapak pendeta, ini pengalaman pribadi ya. Jadi ayah saya menceritakan beberapa kasus pornografi dalam Alkitab. Yang pertama, Nabi Daud itu berzina dengan istri panglima perangnya yang namanya Batsheba, istri dari Uria namanya. Nah, dalam kitab 2 Samuel pasal 11 itu diceritakan ayat 1 sampai dengan 27. Kemudian ada lagi yang paling aneh adalah 2 orang saudara perempuan pelacur dalam cerita yang terdapat dalam kitab Yeskiel pasal 23, Ohola dan Oholiba. Dikasih tahu lagi sama ayah saya bahwa beberapa ayat yang mustahil atau tidak masuk akal, yaitu ada cerita Musa memarahi Tuhan dan Tuhannya menyesal. Itu dalam kitab Keluaran pasal 32 ayat 7 sampai dengan 14. Kemudian manusia menang berkelahi melawan Tuhan. Ceritanya Nabi Yakub dalam Kejadian 32 pasal 22, Kejadian pasal 32 ayat 22 sama dengan 32. Yang terakhir ini saya ditunjukkan satu ayat yang akhirnya membuat saya kalah ceritanya dan akhirnya ikut papa saya masuk Islam dalam kitab Matius pasal 7 ayat yang ke-21. Dikasih tahu begini, saya bacain ini. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Kemudian pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Kemudian pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau. Ya, diusir, nyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Di situ saya berpikir, yang menyebut satu-satunya umat di dunia ini yang menyebut Yesus Tuhan itu kan cuma saya dulu. Maka akhirnya kalau nanti dikatakan di sini di hari akhir atau hari kiamat nanti saya diusir sama Tuhan saya, padahal saya sudah banyak waktu itu ikut kegiatan penginjilan yang dilakukan oleh pendeta-pendeta senior saya, berarti sama saja pahala saya sia-sia gitu. Nah akhirnya setelah diskusi panjang mengenai Alkitab, kemudian ayah saya menjelaskan tentang keislaman. Dari hasil diskusi itulah, ini karena waktunya sudah tidak cukup, kurang lebih selama 4 bulan itu saya digodok, dimatangkan mengenai Alkitabnya, kemudian juga dibandingkan dengan Al-Quran. Nah dari situ tepatnya tanggal 5 Mei 1994 setelah melalui diskusi yang panjang, baru saya mau menyatakan diri saya bersedia masuk Islam. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya berani mengatakan isyhadu bi annal muslimun. Saksikanlah kalau saya sekarang udah jadi muslim, makanya saya pakai sorban, bukannya maksud biar jadi kiai gitu, enggak. Ini banyak ustadz, banyak habib. Ya, terima kasih. Saya serahkan kepada Ustadz Nababan.